Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan melantik penjabat Gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang habis masa jabatannya pada 16 Oktober 2022. Meski masih beberapa bulan lagi, namun sejumlah nama muncul dan dianggap pantas menduduki sementara posisi DKI 1. Pemerintah harus menunjuk penjabat Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2022 yang akan memimpin DKI Jakarta setidaknya 2 tahun untuk mengisi kekosongan jabatan DKI 1 hingga menunggu hasil pemenang Pilkada DKI yang akan digelar serentak 27 November 2024. Mendagri Tito Karnavian menyebut pihaknya akan mengajukan 3 nama calon sebagai pengganti Anies pada September nanti. Meski menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam menentukan penjabat gubernur DKI, nama-nama bursa calon pengganti Anies telah beredar. Seperti yang disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani. Mereka yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali, serta Deputi 4 Kantor Staf Presiden Juri Ardiantoro. Tenaga ahli utama KSP Ali Mokhtar Ngabalin memastikan istana belum menentukan sosok yang akan menggantikan Anies Baswedan sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta. Sampai hari ini belum ada. Bahwa kalau ada di beberapa media kemudian diberitakan mungkin kreativitas media atau teman-teman yang tulis, atau kalau itu wacana sedang berkembang di DPRD, monggo saja. Tapi dari istana dan dari Bapak Presiden belum ada informasi terbaru tentang itu. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran merespon usulan politisi Gerindra M. Taufik terkait namanya yang berpeluang mengisi kursi penjabat Gubernur DKI Jakarta. Fadil menegaskan tak berminat dan masih ingin fokus menuntaskan tugasnya di Polda Metro Jaya membantu Kapolri dalam mewujudkan polisi yang presisi. Catat itu, masih banyak PR yang harus saya selesaikan untuk menjaga Jakarta, dan saya masih ingin membantu Kapolri untuk mewujudkan Polri yang presisi, Polri yang lebih baik. Terima kasih. Pada akhirnya, Presiden Jokowi yang akan menentukan siapa pengganti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai penjabat. Kemendagri menerima usulan nama-nama dari lembaga maupun masyarakat yang selanjutnya diverifikasi sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditentukan untuk selanjutnya dibahas dalam sidang tim penilaian akhir. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Lalu siapa yang pantas dan dipilih Presiden Jokowi untuk menduduki kursi penjabat Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan? Kita akan membahasnya bersama 2 orang narasumber, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gembong Warsono dan juga pengamat komunikasi politik Hendri Satrio. Selamat malam Pak Gembong dan juga Mas Hendri. Selamat malam Mbak Rara. Oke, kita ke Pak Gembong terlebih dahulu. Pak Gembong, dari kacamata DPRD, siapa sih sebetulnya yang paling tepat menggantikan Anies Baswedan sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta? Kalau pertanyaan siapa yang paling tepat adalah sosok yang mampu mengeksekusi program-program yang selama ini belum tereksekusi saat kepemimpinan Pak Anies. Sehingga proses pembangunan Jakarta ada percepatan. Karena ada percepatan, maka kue pembangunan bisa segera dirasakan oleh warga ibu kota. Itu saja sebenarnya yang paling utama yang perlu dipotret oleh Kemendagri agar bisa menempatkan sosok yang mampu melakukan eksekusi terhadap program-program yang sebetulnya program itu sudah ada, tinggal dijalankan agar proses pembangunan Jakarta ada percepatan. Itu saja Mbak. Apakah nama yang selama ini ramai untuk menggantikan Anies Baswedan dan menjabat sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta, sosok-sosok ini menurut Anda sudah bisa memenuhi tadi yang Anda katakan karakter ataupun kategori yang harus dipenuhi? Kalau kita bicara sosok, ya saya pikir DPRD tidak punya kewenangan untuk mengusulkan sosok. Tetapi kita berharap adalah yang pertama adalah sosok yang mampu mengetahui, memahami persoalan Jakarta sehingga ada percepatan dari program yang kita tunggu-tunggu oleh warga ibu kota. Yang kedua adalah sosok yang mampu membangun harmonisasi terhadap semua elemen bangsa khususnya di Jakarta agar proses pembangunan di Jakarta ke depan mampu bisa segera dirasakan oleh warga ibu kota. Niat yang paling utama yang kita dorong kepada Presiden dan Kemendagri adalah hal seperti itu.
Itu aja Mbak, simple saja Baik. baru yang kita harapkan itu. Gitu Mbak. Sesimpel itu, tapi memang sudah sampai seramai ini ya, padahal masa jabatannya berakhir Oktober 2022 mendatang. Mas Henry, menurut Anda, apakah karena posisi penjabat Gubernur DKI Jakarta ini sangat strategis, sehingga ramainya sudah dari sekarang? Strategis sih pasti, karena ibu kota kan. Tapi sebelumnya Mbak Rara, saya mesti ingatkan pemerintah untuk segera melaksanakan apa yang diinginkan oleh MK. Jadi ada sebuah aturan yang transparan dan jelas dalam pengangkatan para pejabat ini. Ini kan sebetulnya kepala daerah tanpa pilkada, dan Mahkamah Konstitusi sudah mengisyaratkan pemerintah untuk membuat aturan-aturan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau tidak terjadi benturan hukum nanti ke depannya, Mbak Rara. Nah, sampai hari ini kan nampaknya Kemendagri lalai dengan apa yang seharusnya diisyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, bila nanti aturan yang transparan itu ada, maka kriteria-kriteria dan cara-cara pengangkatan yang demokratis itu bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi bukan hanya bicara nama, tapi bagaimana sistem dan mekanisme itu terjadi. Karena selain ini pilkada, kepala daerah tanpa pilkada, harus juga terjalin monitoring sistem dengan DPRD misalnya. Kemudian bagaimana melibatkan masyarakat Jakarta dalam pemilihan ini. Misalnya Mbak Rara ya, dalam pemilihan anggota komisioner OJK saja, pemerintah ada sebuah sistem atau ruang pada saat masyarakat boleh mengajukan penilaian-penilaian atau keberatan-keberatan terhadap si calon. Nah, saat ini harusnya Mbak Rara, itu juga dilakukan, ada masukan-masukan dari masyarakat Jakarta kepada si penjabat di Jakarta ini nantinya. Oke, nah mengenai hal ini banyak yang menilai pemerintah ini harus hati-hati terkait penjabat kursi DKI 1 ini karena pengisian kursi kepemimpinan oleh penjabat ini hingga waktu pemilihan kepala daerah berikutnya 2024 ataupun cukup lama, bisa 2 tahun, dan ini bisa berdampak terhadap kestabilan politik dan sosial di Jakarta. Tanggapannya Mas Henry? Selama ini Anies Baswedan itu melanjutkan banyak sekali program-program yang diwariskan oleh Presiden Joko Widodo pada saat menjadi gubernur. Kegiatan-kegiatannya dilakukan untuk harmonisasi dengan pemerintah pusat. Makanya nanti pemilihan si penjabat itu, penjabatnya juga harus memiliki kemampuan seperti yang dimiliki oleh gubernur pilihan rakyat sebelumnya. Nah, hal yang paling bikin atau membuat rakyat Jakarta was-was menurut saya, termasuk Mas Gembong, adalah bagaimana kemudian menentukan si kepala daerah ini agar harmonisasi terjadi dan tidak ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan politik, terutama demi 2024 nanti ya, Pilpres 2024. Perlu diingat, Pilpres atau Pileg dan kemudian Pilkada serta pemilihan gubernur nanti ini kan baru dilaksanakan November. Jadi kalau Pilpres Februari, ini November 2024, mungkin pelantikannya 2025. Lama sekali waktunya, sehingga memang harus presisi, harus tepat betul siapa yang akan menggantikan Gubernur Anies nantinya. Dan yang paling penting Mbak Rara, jangan sampai kemudian pemerintah tuman karena berhasil memilih gubernur kepala daerah tanpa pilkada, kemudian ini dilanjutkan. Pemilihan tunjuk-menunjuk ini seperti Orde Baru. Baik Mas Henry, Pak Gembong tanggapannya? Saya sepakat apa yang disampaikan Mas Henry tadi, bahwa karena rentang waktu yang cukup panjang, maka harmonisasi menjadi faktor utama. Bagaimana si pejabat yang ditunjuk nanti mampu membangun komunikasi dan koordinasi antara pusat dan daerah, sehingga harmonisasi proses pembangunan Jakarta sudah terbangun dengan baik. Itu yang paling pertama. Yang kedua adalah karena ini panjang, maka si pejabat harus mampu menerjemahkan apa yang menjadi keinginan warga ibu kota dalam menjalankan proses pembangunan itu. Sehingga apa yang selama ditunggu oleh warga ibu kota bisa segera dirasakan. Contoh, persoalan pelayanan. Pelayanan apa sih yang sekarang menjadi krusial yang belum tertangani? Misalnya soal penyediaan air bersih. Hal-hal seperti ini harusnya Kemendagri memotret secara utuh sehingga mampu menempatkan sosok pemimpin yang mampu menerjemahkan apa yang menjadi kebutuhan warga ibu kota. Oke, dan yang baik paling Pak Gembong, penting selain itu mengenai pola relasi dengan DPRD. Mampu melakukan eksekusi terhadap program. Itu saja yang kami sampaikan.
Baik, Pak Gembong, mengenai apakah pola relasi dengan DPRD bisa terjadi selama beberapa tahun mendatang selama penjabat kepala daerah ataupun penjabat gubernur DKI Jakarta ini berlangsung jika kemudian penjabat kepala daerah ini tidak memiliki basis politik? Insya Allah karena mekanisme seperti itu penunjukan, maka relasi yang akan terbangun nanti insya Allah ketika mereka turun ke Jakarta mendapatkan SK dari Presiden kemudian dilantik, membangun koordinasi dan komunikasi yang baik, insya Allah DPRD akan mensupport, mendorong agar pejabat yang ditunjuk tadi mampu melakukan percepatan terhadap program-program yang sebetulnya program itu sudah ada. Tinggal bagaimana melakukan eksekusi dan percepatan terhadap program yang sudah tersedia melalui peraturan daerah yaitu RPJMD yang selama ini menjadi pedoman setiap pejabat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saya kira seperti itu, Mbak. Baik, kita kembali ke Mas Henry. Mas Henry, apabila kita lihat di peristiwa di sejumlah daerah di mana penunjukan penjabat kepala daerah kemudian menimbulkan friksi dan juga polemik, ada yang tidak sesuai dengan rekomendasi dari kepala daerah sebelumnya, ada yang tidak sesuai dengan hati warganya. Ini bagaimana dengan DKI Jakarta agar kemudian terhindar dari polemik seperti itu? Yang pertama memang harus ada mekanisme keterbukaan publik tadi, Mbak. Jadi ada mekanisme masukan dari publik kepada calon-calon gubernur atau calon-calon penjabat kepala daerah yang akan ditunjuk oleh Presiden. Jadi disinilah ditentukan mekanisme demokratisnya. Tapi kalau hanya ditunjuk tanpa ada komunikasi dengan masyarakat, terus kemudian menutup jalur-jalur komunikasi dengan DPRD, pasti nantinya akan ada penolakan, akan ada perlawanan, akan ada polemik. Nah makanya harus segera dibuat itu mekanisme yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi. Jangan sampai Mendagri lalai. Dan kemudian catatan yang kedua, Mbak Rara, jangan kemudian si penjabat kepala daerah ini begitu dilantik lantas berpikir dia adalah calon kepala daerah di 2024 nantinya. Sehingga pada saat dia ditunjuk oleh Presiden, yang dipikirkan, yang di otaknya itu adalah akrobat berpanggung politik terus-terusan. Yang membuat akhirnya dia lalai terhadap tugas utamanya, melanjutkan pekerjaan kepala daerah yang dia gantikan. Itu Mbak Rara. Oke, Mas Henry, apabila kemudian lihat aturan kan seharusnya menjadi penjabat itu kan dari ASN ataupun dari PNS seperti itu. Ya. Nah, tapi apabila rentang waktunya sampai 2 sampai 3 tahun seperti itu, ini kan lama sekali dan tarikan politiknya akan luar biasa kuat, luar biasa besar, sementara ASN ini kan seharusnya netral. Ini bagaimana, Mas Henry? Makanya itu, Mbak, sampai hari ini kan Mendagri belum mengeluarkan aturan yang diminta Mahkamah Konstitusi, termasuk juga soal netralitas. Nah, kalau kemudian kita mengharapkan ada netralitas dalam pelaksanaan tugas si penjabat ini, ya sulit gitu, karena ukurannya kan ada di etika dia. Yang melantik Presiden, yang milih Presiden, kemudian dia dituntut untuk setia kepada rakyat, nggak akan mungkin bisa. Kecuali itu tadi, ada mekanisme keterbukaan bagaimana masyarakat di daerah tersebut harus memberikan masukan kepada kepala daerah yang dilantik. Ini kan kepala-kepala daerah ini, penjabat-penjabat ini dia merasa bukan dipilih oleh rakyat, merasa dipilihnya oleh Presiden sama Mendagri, patuhnya sama Mendagri dan Presiden, gimana mau netral coba kalau kayak gitu caranya. Makanya jangan lalai Kemendagri, buat aturan yang diminta MK. Selama itu belum ada, maka tuduhan-tuduhan atau prasangka seperti yang Mbak Rara sampaikan tadi, bukan hanya Mbak Rara nanti yang berprasangka, seluruh rakyat yang kepala daerahnya diganti oleh pejabat akan begitu, Mbak. Oke, baik. Pak Gembong, catatan Anda terkait siapa yang nantinya akan menjabat ataupun dipilih menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta seperti apa terakhir? Kalau kami dari fraksi PD Perjuangan adalah, yaitu sejak awal kita sampaikan adalah sosok yang memahami persoalan Jakarta. Itu saja. Ketika mereka memahami persoalan Jakarta, maka mereka mampu membuat skala prioritas program apa yang mesti diprioritaskan untuk dikerjakan. Sehingga ada percepatan. Jadi soal percepatan ini yang bagi kami menjadi prioritas. Itu aja sebetulnya, Pak. Soal netralitas, saya yakin, bahkan Hakul yakin, ASN punya fatsun lah soal netralitas. Tetapi saya tadi sepakat 100% apa yang disampaikan Mas Hendri tadi, bahwa supaya mereka tidak berakrobatik untuk persiapan 2024,
mereka fokus betul menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat gubernur sehingga apa yang diharapkan oleh warga ibu kota bisa segera terwujud. Kalau itu saya betul-betul 100% saya sepakat, Mas Hendri. Karena itu yang mau kita harapkan. Jangan mereka start untuk tahun berikutnya. Nah, itu kualat kalau itu. Kalau itu terjadi, itu adalah kualat nanti dia. Gitu loh. Oke, baik. Kita tunggu siapa kemudian sosok yang akan ditunjuk oleh Kemendagri untuk menduduki jabatan sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta nantinya. Terima kasih Pak Gembong dan juga Mas Hendri telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Pemirsa, usai jeda kami akan